Bersyukur auditorium sudah mulai dikerjakan kembali dan saat ini sedang menggarap gypsum akustik. Taburan Bapak Ibu di Lumbung 2000 juga sangat membantu untuk pembangunan kolam baptisan, ruang bilas, penyelesaian gawangan pintu, dan juga tentunya ruangan-ruangan lainnya. Mari semakin giat menabur melalui Lumbung 2000. Kita percaya setiap rupiah Tuhan Yesus memberkati. Mari kita juga berdoa bagi para donatur yang sudah menabur dan juga para tukang yang mengerjakan proyek ini. Kita percaya NICC pasti jadi. Nah sekarang mari kita simak informasi sepekan GBI Diaspora Sejahtera. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di program Mata Hati. Mari kita dukung dan doakan pelayanan Bapak Gembala DSCM, Pendeta Dr. M. Sudidharma, di program Mata Hati di Indovision, Oke dan Top TV, @Live Channel 91, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pukul 18.30 sampai pukul 19, hari Jumat pukul 18.30 sampai 19. Kemudian Kata Hati di Harian Malang Pos setiap hari Sabtu, dan Mimbar Kristiani Pro 1 RRI Malang setiap Sabtu kedua dan keempat pukul 19.30. Dengarkan di FM 94,6 atau streaming RRI Playgo. Rekrutmen volunteer yang kami buka untuk jemaat mendapat respon yang luar biasa. Sekarang mereka diperlengkapi sesuai bidang yang dipilih seperti kelas vokal, gitar, keyboard, drum untuk persiapan tim musik yang baru. Nah jemaat Tuhan, kami membuka kembali kesempatan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani. Daftarkan diri segera. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Shalom, oleh anugerahnya rekrutmen batch 2 kembali dibuka. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi jemaat DSCM untuk melayani bersama sebagai pendoa, guru sekolah minggu, multimedia, usher, service organizer team, barista, dan praise and worship team yang di dalamnya meliputi pemusik, pemuji, tamborin, dance, flag, soundman, dan choir. Daftarkan diri dengan mengisi link rekrutmen atau scan QR code yang sudah tersedia di masing-masing tempat ibadah. Bisa juga menghubungi Gembala MK atau Unity masing-masing. Call center rekrutmen di 0895 357 222 000. Tuhan Yesus memberkati. Saya Ibu Kristiana dari MK Lowarus 1. Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Anak saya 3 orang, yang 2 orang dapat bantuan SPP dari Diakonia mulai SD sampai SMA. Puji Tuhan, sekarang mereka sedang kuliah dan sedang mengerjakan skripsinya. Di bulan Diakonia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Diakonia, juga para donatur dan jemaat GBI Diaspora Sejahtera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk sekolah di Shining Star. Kabar gembira, Shining Star telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. Dapatkan segera promo gelombang 2 PPDB mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 31 Maret 2023. Yuk sekolah di Shining Star. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor admin official Sekolah Shining Star. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih untuk sumbangan dari Ibu Cornelius berupa kursi roda elektrik. Tuhan Yesus memberkati. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan.
kita berjumpa dalam ibadah Malang City Blessing di hari Rabu pukul 18.30 di Aula CPM Jalan Terusan Kesatrian 1 Malang. Sampai jumpa, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita patut bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan kita kembali ada sebagaimana kita ada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat DSCM dimanapun berada yang saat ini mengikuti ibadah secara onsite di Gedung Pondok Daud ataupun secara online di YouTube channel dan Radio Sejahtera. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini Roh Kudus memimpin menyertai kita. Mari kita akan segera mulai ibadah ini. Kami undang semua bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat yang terambil di dalam Matius pasal 9 ayat 13. 3, 2, 1. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab pertolongan kami datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan isinya, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja dalam Kristus Yesus Tuhan. Olehnya kami bersyukur pada kesempatan ini, Tuhan telah persatukan kami untuk senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan, hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seluruh hamba-hambamu yang terlibat di dalam pelayanan, para pemuji, pemain musik, serta hambamu, Bapak Novianus yang akan menyampaikan isi hatimu, kami percaya Tuhan, firman-Mu meneguhkan, menguatkan setiap kami, terlebih menyadarkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami datang membawa beban persoalan masalah sakit penyakit, kami pulang dengan sukacita karena kemenangan telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dan akhirnya kami tabiskan ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya, mari kita katakan amin. Ya, mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Untuk kita bersama-sama mendoakan anak-anak ini sebentar akan masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Bapa, sungguh kami mengucapkan syukur, terima kasih. Engkau Tuhan yang telah memelihara hidup setiap kami. Bahkan saat ini Tuhan, kalaupun kami ada sebagaimana ada oleh karena anugerah Tuhan. Tapi kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin kami, perjalanan kami dari tempat kami masing-masing. Engkau sampaikan di tempat ini, di rumah kami Tuhan. Yaitu rumah Tuhan. Di mana kami juga membawa anak-anak kekasih kami Tuhan. Untuk kami bawa ke hadapan Tuhan. Untuk mereka juga akan masuk dalam ibadah sekolah minggu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kekasih kami dalam kuasa-Mu. Yang Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan berkati kesehatannya. Memberkati ibadahnya Tuhan, studinya Tuhan, sehingga sungguh anak-anak ini Tuhan sejak kecil sudah mengenal akan Kristus Yesus. Karena kami percaya Tuhan, anak Kau persiapan untuk menjadi penerus generasi yang akan datang Tuhan. Untuk itu Tuhan, sekali lagi kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan mengurapi anak-anak ini, sehingga saat anak-anak masuk dalam ibadah sekolah minggu, firman yang disampaikan oleh guru-gurunya Tuhan boleh dimengerti dan ditangkap anak-anak ini, sehingga sejak dini ini Tuhan, mereka sudah mengenalkan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih mohon urapan-Mu atas guru-guru sekolahmu yang akan mengajarnya. Tuhan juga memberikan hikmat, Tuhan berikan pengertian supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh datang dari Tuhan yang berkat setiap kami anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga menyerahkan kedua orang tua anak-anak ini, Tuhan terus memberkati kesehatannya, berkati ibadah pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarga rumah tangganya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kami datang Tuhan dengan kerinduan hati kami Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan.
Kami rindu hadirat menjamah setiap kami yang hadir Tuhan, terlebih Tuhan buat kami yang ada di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang meninggikan Kau Tuhan. Inilah kerinduan hati kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Meninggikan Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Kau. Memuji keajaiban kasih. Yes, Lord Jesus. Ya Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada penyanyi dan setiap kalimat ini Tuhan mau bersorak menyanyi bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sembah Dia Yesus, mari sembah Dia Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Sembah Dia Yesus, Bapa yang layak disembah, Dia yang layak dipujikan. Haleluya. 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 Mari kita sembah Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Puji dan sembah Dia. Sembah Dia Yesus. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Kau berdat dari atas pujian penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan datang menyembah Yesus, datang meninggikan-Mu Tuhan. Kami sembah. Dan boleh bangkit berdiri. Haleluya. Amin. How great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of
how great. Amin. Is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. One more time, say how great, oh, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Sekali lagi berkata, how great is our God. Say how great is our God. Sing with me, how great, sing with me, how great, and how we see how great, is our God. Oh, katakan amin. Berikan sorak-sorai pada Tuhan yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sekali lagi kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama berkata, amin. Sorak-sorai pada dahsyat setia buat Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak terlihat, bukti dari segala yang tak kulihat. Amin. Iman berikanku, ya haleluya, untuk melakukan perkara yang, katakan bersama rohmu, bersama rohmu. Ku pasti menang. Amin. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Takkan biarkan pencobaan lebih kekuatan kita. Coba melebihi atas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang.
keagungan. Namamu dipuji, hormat dan kemuliaan. Dengan segenap hati Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi dengan iman berkata, Raja keagungan. Haleluya. Sorak-sorai panjang buat Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus, amin. Sekali lagi budak sorak-sorai yang paling dahsyat dan meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya, nama Yesus, nama di atas segala nama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang berkuasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu amin. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di atas segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, namanya Yesus, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang berkuasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, Dia yang termasyur. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk Dia yang perkasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Katakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu Yesus, ya Tuhan segala Tuhan, amin. Ya nama segala, ya nama yang telah membebaskanku. Yesus, segala kuasa tunduk pada nama itu. Katakan Yesus, ya Engkau yang termulia. Katakan Engkau yang termasuk selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama, ada kuasa,
percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai panjang buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Di Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia hanya Kau segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sekali lagi dari awal katakan, Dia Yesus, haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku hanya serta syukur, amin, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, pujikan pujian ini, haleluya. Inilah persembahan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terimalah sebagai korban persembahan kepadamu. Hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Ya Yesus. Inilah pernyataan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan.
Tuhan akan firman Tuhan. Taburkan firman seperti benih yang kau taburkan. Dan benih itu boleh Tuhan berbuah Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh. Sekali lagi lebih ya segala pujian hanya bagimu Yesus, segala pujian, hormat dan kemuliaan. Oh haleluya. Ya segala pujian, syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi katakan selama-lamanya, selama-lamanya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus, Allah yang berkuasa. Bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia segala hormat, pujian dan kuasa. Mari naikkan persembahanmu pada Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yes Jesus, Kau ku sembah. Hati kami penuh dengan limpah syukur karena kami boleh mengecap, mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih bahwa Engkau Allah yang setia. Hingga kami boleh berdiri di tempat ini, kami percaya itu bukti daripada kesetiaan Tuhan. Bukti daripada kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari di mana kami boleh mengalami firman-Mu yang menguatkan, mendewasakan, menyegarkan,
membimbing kami sehingga kami boleh terus-menerus bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami boleh semakin berjalan di dalam kehendak Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu pagi hari ini atas setiap jemaat-Mu, atas setiap umat-Mu. Urapi setiap kami Tuhan dengan urapan yang baru. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap apapun yang hamba bagikan buat setiap jemaat-Mu berasal daripada isi hati-Mu sendiri Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Ya, pagi hari ini saya datang tidak sendirian, tetapi saya datang dengan istri dan teman-teman dari YWAM Norwegia. Saya sudah bersama dengan mereka kurang lebih 1,5 bulan, mendampingi mereka, membawa mereka untuk melayani di gereja-gereja di Jombang, di daerah Tengger. Dan saya melihat hal yang luar biasa dari apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan tim yang dari Norwegia, karena mereka datang ke Indonesia bukan untuk jalan-jalan, tetapi mereka datang karena hati Tuhan buat bangsa ini dan melayani di setiap tubuh Kristus yang ada. Dan mereka bayar harga sendiri saudara untuk datang, mereka menabung karena kosnya lumayan besar. Bahkan ketika kami pelayanan di gereja-gereja, kami benar-benar mau menjadi berkat buat gereja-gereja yang ada. Dan untuk itu saya memberikan kesempatan buat tim dari Norwegia untuk membagikan kesaksiannya. Mereka ada 13, tetapi yang 3 sudah kembali, kepala sekolahnya mengunjungi murid-muridnya, dan yang 10 masih ada bersama-sama dengan kita di Malang. Dan sebentar malam mereka akan pergi ke Bali untuk debriefing, untuk pelayanan juga di sana. I invite Norwegia team to come forward and introduce yourself. Istri saya juga bagian daripada mereka. Hello. My name is Nadine and I'm 26 years old and I'm from Norway. Namanya Nadine, umur 26 dari Norwegia. Hello, my name is Thomas. I'm 20 years old and I'm also from Norway. Namanya Thomas, umur 20 dari Norwegia. Hi, my name is Dana. I'm 23 years old and I'm from Canada. Dana, umur 23 dari Kanada. Yes, so we are a team traveling from Norway Jadi kami sebuah tim lagi dari Norwegia to just come to Indonesia to share the gospel of Jesus. dan kami mau datang ke Indonesia dan berbagi kabar baik tentang Yesus. And also share stories from our lives as well, what's happened to us during the school we're in. Dan kami juga berbagi kesaksian-kesaksian apa yang terjadi kepada kita selama sekolah di DTS. Because we're part of a DTS, it's a discipleship training school. Jadi DTS itu sekolah pemuritan. Where we have 3 months where we get to know God. Di mana kita ada 3 bulan untuk kita mengenal Tuhan. And the next 3 months the mission is to make God known among the people. Dan 3 bulan kemudian itu untuk membuat Tuhan dikenal. And I want to share a story from my life. Saya mau berbagi satu cerita dari hidup saya. And it's about like 3 years ago when I started playing piano. Itu sekitar 3 tahun lalu saya mulai belajar main piano. And it was just before COVID hit Norway. Itu sebelum COVID pukul di Norwegia. And I didn't have any talent in piano or music at all, actually. Sebelumnya saya tidak punya talenta sama sekali untuk musik sebelumnya.
I was once in a small worship band on a camp. Pernah sebelumnya saya masuk bagian tim penyembahan di camp. And I couldn't play anything, so I got this cajon that I was just gonna hold the rhythm with. Jadi saya tidak bisa music, jadi saya dapat kajun untuk bisa ikut pukul saja. But I got kicked out of the band because I couldn't hold the rhythm even. Tapi saya diusir karena saya nggak bisa sesuai. So I didn't have any talent for music at all. Jadi benar-benar tidak ada talenta di situ. But suddenly I just got this motivation to play piano. Tapi tiba-tiba saya dapat motivasi untuk mau belajar main piano. So I just started playing like hours every day. Jadi saya mulai latihan berjam-jam setiap hari. And I believe that I could do all things. Dan saya percaya Tuhan bisa lakukan segala hal. So I just spent a lot of hours on YouTube to learn and on the piano to practice. Jadi saya berjam-jam nonton dan belajar dari YouTube sambil latihan sendiri. And then it went 2 years and I got quite good. 2 tahun berlalu dan saya mulai jadi lumayan mainnya. And I still practice a lot. Saya latihan terus. But I didn't use it for anything. Tapi saya nggak pakai buat apa-apa. I only played at home in my living room. Saya cuma main di rumah, di ruang tamu kita. And it was for my family to listen. Itu cuma buat keluarga saya mendengarkan. Or only myself because I had a headset I could have on as well. Atau saya sendiri kalau pakai headset. But when I came to DTS, tapi waktu saya datang ke DTS-nya, I took my DTS last year. Saya ikut DTS tahun lalu. I saw that people used piano in worship. Saya lihat bahwa orang pakai piano atau keyboard waktu mereka menyembah. And I knew about that, but I never thought that I could be able to play in worship as well. Saya sudah tahu hal itu, tapi saya nggak pernah pikir saya sendiri bisa main begitu. But I just got so interested in people who played worship and used it actually for God. Tapi saya jadi tertarik sekali untuk bagaimana orang pakai musik itu untuk menyembah Tuhan. So during the DTS we had a 2 weeks Christmas break. Jadi waktu dalam DTS sekolah pemuridan itu ada 2 minggu istirahat pada Natalnya. And I used those 2 weeks to learn chords. Saya belajar di 2 minggu itu untuk belajar chords. Because I've gone 2 years without learning any chords. Karena sebelumnya saya belum pernah belajar. So I used those 2 weeks to learn chords and the rest of the year to just memorize chords and see how it fit together. Jadi saya belajar 2 minggu itu, kemudian saya berusaha untuk menghafal untuk bagaimana itu bisa menyesuaikan. And then I came a year later and I was going to staff the DTS. Kemudian setelah selesai DTS, dia mulai jadi staff untuk DTS-nya. And I got called like by a leader of mine that said, Thomas, could you play in worship? Dan saya dipanggil salah satu pemimpin kami dan diminta untuk membimbing pujian. And I didn't believe I could. Saya nggak rasa pede, rasa tidak bisa. Because why do you ask me when it's so many others that have played for like 10 years here? Kenapa mereka minta pada saya kalau sudah ada yang lain sudah bertahun-tahun main? And they are so much better than me. Dan mereka jauh lebih bagus dari saya. And they also know how to play with others. Dan mereka juga tahu untuk bagaimana main bersama yang lain. I'd never played with any singer before or any other instrument. Saya belum pernah coba dengan bersama singer atau main music lain. But then it was like God told me, Thomas, do you remember the rest of the verse, Philippians 4:13? Tapi Tuhan ingatin saya, apakah ingat ayat di Philippians 4:13? Filipi 4 ayat 13. Because I said that I started to believe that I could do all things. Karena di situ saya mulai merasa saya bisa lakukan segala hal. But it says that I could do all things through Him who strengthens me. Tapi di ayat itu bilang saya bisa lakukan semua hal melalui Dia yang menguatkan ke saya. So through God, He equipped me so I could play piano in worship. Jadi saya sadar bahwa Tuhan yang melengkapi saya supaya saya bisa main keyboard atau piano di penyembahan.
So I just got this revelation of that, this motivation I got for 3 years ago. Jadi saya sadar bahwa motivasi saya dapat 3 tahun lalu, It was actually God that had put into me. itu Tuhan yang membawa untuk saya. And God has used me and equipped me for the ministry He knows that I'm going to do in the future. Dan Tuhan pakai saya dan melengkapi saya untuk pelayanan-pelayanan yang saya akan lakukan. So He used these 2 years to just let me practice and equip me. Jadi dia kasih 2 tahun pertama untuk saya melatihkan dan untuk melengkapi saya. And I didn't see any meaning of me playing piano. Saya belum bisa lihat artinya, saya tidak tahu kenapa saya mau main piano. But then He showed me after a while like why I was practicing, why I had this motivation. Tapi setelah itu Tuhan mulai tunjukin kepada saya kenapa saya ada latihannya, kenapa saya sudah ada talenta. And I could have said no to playing in worship because there's so many others that is better. Bisa saja saya tolak untuk main penyembahan karena ada banyak orang jauh lebih bagus daripada saya. But I also think when Isaiah said, "Here am I, send me," Tapi saya diingatkan waktu Yesaya bilang, ini saya, kirim saya. I think he also could have had these thoughts as well to compare with others. Pasti dia juga ada pikiran sama saya juga untuk membandingkan diri sama yang lain. But my heart posture was like, okay, this is what I have, God. You know what I'm good for. So use what you want. Tapi di hati saya itu benar-benar mau berserah kepada Tuhan. Ini saya Tuhan, pakai saya sesuai hendakmu. So I just want to end with a greeting from Hebrews 13. Jadi saya mau berakhiri dengan firman dari Ibrani 13, 20 and 21. Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. So we just wanted to sing a song for you guys that we've learned in Indonesian. Jadi kami mau persembahkan satu lagu yang kami belajar di Indonesia. And please feel free to sing along with us if you know it. Tolong silakan ikut menyanyi kalau tahu.
terima kasih. Baiklah saudara, bulan ini kita tahu bulan apa kira-kira saudara masih ingat? Bulan apa? Anak-anak muda jawabnya bulan Valentine. Bulan ini adalah bulan diakonia atau bulan pelayanan meja, saudara. Saya mau katakan gini, diakonia tanpa gereja bisa tetap berjalan. Saudara setuju atau tidak setuju? Tidak apa-apa saudara. Tapi gereja tanpa pelayanan diakonia menjadi gereja yang mati suri. Kenapa? Karena gereja harus benar-benar menampakkan pelayanan yang Yesus lakukan, yaitu menjamah kepada kehidupan orang banyak. Amin. Kita nggak bisa menjadi gereja yang eksklusif. Kita nggak bisa jadi gereja yang hanya menerima berkat Tuhan ke dalam, tetapi tidak bisa menyalurkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Itu sebabnya mari kita kembali melihat bahwa fungsi kita sebagai gereja harus benar-benar menjadi terang, menjadi garam. Bukan hanya buat keluarga kita secara pribadi, tetapi juga bagaimana kita berfungsi untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus melalui perbuatan kita. Amin saudara. Untuk itu saya akan memberi judul khotbah saya adalah hidup yang melayani. Jangan dibalik, melayani untuk hidup. Ya, jangan dibalik, tetapi percayalah bahwa Tuhan memberikan teladannya, Dia terlebih dahulu melayani saudara dan saya. Dan untuk itu kita juga harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita akan sama-sama membaca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 saudara. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah saudara, kalau kita memperhatikan dari ayat ini, ada 3 bagian penting yang kita bisa belajar, bisa mengalami apa yang dimaksud daripada seorang penulis dari ayat ini. Yang pertama adalah tentang pelayanan. Karena di situ dikatakan layanilah. Ya. Kata pertama layanilah. Berarti ada suatu pelayanan yang harus kita lakukan. Pelayanan adalah usaha atau proses untuk melayani pemenuhan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Ya. Sekali lagi, pelayanan adalah suatu proses untuk melayani pemenuhan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Jadi kita melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain, apa yang menjadi kepentingan orang lain. Di situ kita akan melakukan sesuatu dari apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita untuk melayani dari setiap kebutuhan atau kepentingan orang lain. Kita nggak menjadi orang yang selfish. Tetapi setelah kita menerima kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, maka setiap saudara dan saya dipanggil juga untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Nah selanjutnya bukan hanya pelayanan, tetapi di situ dikatakan ada kata yang perlu kita lihat dan garis bawahi, yaitu karunia. Ya. Karunia adalah kemampuan yang diberikan Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi waktu kita melayani, ada pelayanan yang secara umum yang melakukan kebaikan, tetapi juga ada pelayanan yang khusus. Nah yang khusus ini biasanya Tuhan memberikan kepada setiap orang itu karunia. Nah karunianya itu berbeda-beda saudara. Tapi yang jelas ketika Tuhan memberikan karunia kepada seseorang, ada tujuannya, yaitu untuk apa? Melayani. Seperti tadi saudara kita Thomas memberikan kesaksian bahwa Tuhan memberikan dia gift, memberikan dia talenta. Tetapi semua karunia, setiap talenta yang kita miliki, yang kita dapatkan dari Tuhan
harus kita bawa kembali kepada Tuhan di dalam pelayanan. Ya, jadi ada sesuatu yang khusus dikatakan menjadi suatu penekanan bahwa dalam pelayanan itu Tuhan memberikan karunia. Ya, saya kasih contoh gini. Bisakah seorang petani dikasih tool keyboard buat pekerjaannya? Bisa gak saudara? Gak bisa, betul? Karena itu bukan sesuatu yang akan menolong dia dalam mengelola atau tanggung jawab sebagai seorang petani. Ya, yang harus diberikan kepada seorang petani, toolnya apa saudara? Alatnya apa? Cangkul. Ya. Nah, sama halnya dalam pelayanan, kita harus mengenali talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, supaya pada saat kita melakukan pelayanan, pelayanan itu menjadi suatu pelayanan yang maksimal, yang tajam, saudara. Jadi harus sesuai dengan karunia-Nya. Makanya Tuhan memberikan ada banyak karunia yang saudara bisa temukan di Alkitab. Apakah saudara diperlengkapi Tuhan? Cari tahu karunia apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Sehingga karunia itu menjadi suatu tool, suatu alat di mana saudara ada di dalam pelayanan yang akan semakin membuat pelayanan saudara maksimal, tajam. Ya, gak bisa kita memakai karunia yang tidak kita tempatkan sesuai dengan keadaan, situasi dan tempat yang tepat dalam pelayanan. Salah satu contohnya lagi saudara berpikir, waduh saya rindu melayani Tuhan. Tiba-tiba saudara datang ke bagian praise and worship. Pak, Bu, datang kepada koordinator praise and worship. Saya sangat bersemangat dan pingin sekali melayani Tuhan dalam bagian pujian dan penyembahan. Karena setiap kali saya menyembah Tuhan, saya benar-benar merasakan hadirat kuasa Tuhan di dalam jemaat yang luar biasa ketika tim praise and worship bersama-sama memimpin dalam pujian penyembahan. Saya mau daftar. Tapi saudara tahu, dia ngomong aja fales saudara. Kira-kira tepat gak dia mendaftarkan diri ke situ? Cuma hanya mendasari semangat. Apa jadinya saudara kalau untuk lagu aja untuk dinyanyikan, dia nggak tahu part yang harus dia nyanyikan. Jadi itu gambaran bahwa Tuhan mau setiap apapun yang kita lakukan dalam pelayanan itu sesuai dengan karunia-Nya. Amin saudara. Jangan hanya semangat 45 untuk melayani, tapi saudara nggak tahu karunia yang saudara mau tempatkan di dalam bagian-bagian pelayanan saudara. Harus jelas saudara. Jangan hanya sekedar, wah saya kepingin seperti mereka yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan karunia setiap orang berbeda saudara. Nah selanjutnya di situ dikatakan, karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jelas ayat ini membawa kepada kita suatu pemahaman ada pelayanan dan ada karunia dan juga ada yang namanya jabatan. Ya, jabatan artinya menunjukkan apa yang telah menjadi tanggung jawab kita. Jadi ketika saudara masuk dalam bagian pelayanan, maka saudara punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab yang di dalamnya Tuhan memberikan kemampuan melalui karunia-karunia yang ada. Ya, kita nggak bisa lagi mengelak atau menghindar sebagai orang percaya yang nganggur, saudara. Percayalah bahwa ketika saudara diselamatkan, ketika saudara menerima kasih karunia Tuhan, saudara dan saya harus terlibat di dalam yang namanya pelayanan. Karena ada tanggung jawab yang di dalamnya juga Tuhan perlengkapi saudara dengan karunia-karunia yang ada. Nah mari kita melihat kembali untuk
memahami, mengenali apa sih itu pelayanan, ya. Kenapa kita harus melayani, saudara? Sekali lagi, mengapa kita perlu melayani sehingga saudara sebagai jemaat Tuhan tidak lagi menjadi jemaat yang pasif, jemaat yang menganggur, ya. Saya mau bilang begini, ketika amanat agung diberitakan kepada murid-muridnya, Yesus katakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Nah saudara, itu bukan hanya ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan. Saya percaya saudara mengerti tentang hal ini. Itu bukan hanya ditujukan kepada gembala, kepada penginjil. Semua orang Tuhan berikan karunia untuk menjadi gembala, untuk menjadi pemimpin, menjadi pengajar. Tapi saya percaya semua orang dipanggil untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Sehingga gak ada alasan begini, oh saya hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga pun bisa memberitakan kabar baik, betul? Oh saya hanya seorang pelajar sekalipun engkau bisa menjadi berkat di sekolah atau di kampusmu untuk mengabarkan, menceritakan kebaikan Tuhan, untuk memberitakan Injil. Sekali lagi, tidak semua orang dipanggil menjadi pengkhotbah, menjadi hamba Tuhan, menjadi penginjil, menjadi pengajar, tapi semua orang dipanggil untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Katakan amin. Amin saudara. Dan mari kita sama-sama terlibat menjadi jemaat yang aktif di dalam melayani, yang tujuan dalam pelayanan adalah supaya Yesus dikenal. Itulah sekolah DTS di mana mereka sekolah 3 bulan untuk mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, mengenal sifat dan karakter Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bukan hanya sekedar membaca tentang pengetahuan akan Tuhan, tapi mereka harus mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Fase yang kedua, 3 bulan mereka outreach, itu menunjukkan bahwa ketika engkau mengenal Tuhan, maka selanjutnya engkau mau membuat Tuhan dikenal melalui perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka, membawa suatu kesaksian, mengabarkan Injil, kabar baik. Nah mari kita kembali lagi, mengapa kita perlu melayani? Yang pertama, karena firman Tuhan mengajarkannya. Sekali lagi, tidak ada jemaat yang boleh menganggur. Karena ketika engkau tidak mau melayani, engkau sedang mengabaikan firman Tuhan. Jadi alasannya jelas mengapa kita perlu melayani, karena firman Tuhan mengajarkannya. Yang kedua, karena Yesus sendiri memberikan suatu teladan untuk kita melayani sesama. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, kita harus melihatnya kepada Yesus sebagai Raja kita, sebagai pemimpin agung kita. Yesus memberikan teladan buat kita untuk dia melayani banyak orang. Dia pergi dari kota ke kota yang lain untuk melayani. Itu sebabnya dimanapun kita berada, tidak ada alasan untuk kita tidak melayani, saudara. Karena kita melihat kehidupan daripada Yesus. Yang ketiga, mengapa kita perlu melayani? Karena melayani bagian dari kehidupan yang bertumbuh. Saya mau bilang, kalau kita jadi pengangguran, kalau kita tidak terlibat dalam pelayanan, percayalah, waktu lepas waktu saudara akan menjadi orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan. Saya kasih contoh saudara. Ketika kita punya seorang anak yang masih sangat kecil, yang melayani anak kita siapa? Halo? Siapa? Orang tuanya, bapak ibunya, betul? Tapi ketika dia bertumbuh, apakah saudara masih melayani anak saudara yang umurnya sudah 20 tahun? Ada di sini yang anaknya masih disuapin, umurnya udah 20 tahun, ada? Bisa angkat tangan? Artinya apa? Anak itu mengalami suatu kedewasaan, suatu pertumbuhan. Bahkan nanti akan terbalik ketika saudara sudah menjadi tua, anak saudara yang akan melayani saudara. Betul gak? Itu namanya siklus kehidupan. Dan mereka tidak lagi tergantung dengan orang tua ketika mereka mulai bekerja.
mereka punya usaha sendiri, mereka mulai melakukan sesuatu di dalam kehidupan mereka yang menunjukkan bahwa mereka sudah dewasa. Nah, jadi ketika saudara dan saya terlibat di dalam pelayanan, saudara sedang membawa kehidupan saudara dalam suatu pertumbuhan, tetapi dengan pengertian yang benar, bukan hanya sekedar pelayanan. Karena pelayanan itu berbicara tentang kehidupan kita yang terus bertumbuh di dalam Yesus. Saudara bisa melihat, pertama Yesus melayani murid-muridnya. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Murid-muridnya setelah mengalami Yesus, hidup bersama dengan Yesus, melihat teladan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Dia pergi, saudara. Dia melayani orang-orang. Sehingga sampai dengan detik ini, pelayanan penginjilan, walaupun mungkin ada modelnya yang sudah usang, tapi tetap dikerjakan sampai dengan detik ini. Kenapa? Karena itu bagian daripada pertumbuhan kita mengikut Yesus. Amin. Bahkan kalau kita berbicara tentang pelayanan, ada banyak pelayanan. Tuhan memberikan ide, gagasan kreatif yang luar biasa sehingga lahir pelayanan-pelayanan yang baru, pelayanan melalui art, pelayanan melalui sport, pelayanan melalui pendidikan. Kemarin saya baru mengunjungi teman merintis pelayanan bimbel, saudara. Baru 1 tahun dia masuk Jombang, dia injilin orang-orang di sekitarnya melalui bimbingan belajar pada anak-anak tetangga sebelah kita atau saudara kedar kita. Saya tersentuh hati saya ketika melihat dia memulai dengan hal yang sederhana. Dia kumpulin orang-orang percaya yang berlatar belakang dari berbeda gereja atau interdenominasi. Dia katakan, mau gak bantu saya untuk kasih bimbingan gratis buat anak-anak yang bekerja di home industry. Pertama sulit, saudara, karena mereka bertanya, ini ada apa? Kok ada orang yang mau kasih bimbel gratis? Ketika kami kesempatan mengunjungi ke Jombang dan saya lihat ada lebih dari 30 anak yang semuanya pakai hijab. Dia gak menceritakan langsung Injil, tapi perbuatannya menceritakan Yesus yang luar biasa. Amin. Ada banyak pelayanan. Jangan izinkan saudara menjadi pengangguran rohani. Doa tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau percayakan untuk saya memulai sesuatu? Ya, Dia Allah yang kreatif. Ketika engkau punya kerinduan untuk melayani raja di atas segala raja, Dia akan kasih strategi, ide, gagasan yang baru. Ada banyak sekali pelayanan. Sekali lagi, alasan kita perlu melayani, karena melayani bagian dari kehidupan yang bertumbuh. Selanjutnya, karena melalui pelayanan, kasih dan kuasa Allah dapat dibagikan, dirasakan dan dialami buat orang yang saudara layani. Saudara jangan rasain sendiri kasih Tuhan itu. Saudara jangan ngerasain sendiri kuasa Tuhan itu. Harus ada kerinduan, kalau saya merasakan kasih Tuhan, saya juga mau memberikan kasih Tuhan buat orang lain. Kalau saya pernah mengalami kuasa Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya juga mau belajar berdoa buat orang yang sakit. Soal sembuh atau tidak itu urusan Tuhan, tapi soal melakukan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan, itu bagian kita, saudara. Amin. Di Surabaya ini berapa banyak rumah sakit? Ada yang tahu gak? Ada yang pernah sensus gak? Ajak tim buat pelayanan kunjungan. Saya pernah kok doain orang walaupun bukan orang Kristen. Namanya orang itu kalau didoain pasti seneng. Kalau diinjilin mungkin akan terjadi tawuran mungkin. Tapi namanya didoain karena di dalam doa itu gak ada yang negatif. Betul saudara? Ini hal yang simple. Saudara lihat tetangga saudara, mungkin dia lagi susah. Atau mungkin yang ngintip sedikit, bukan kepo ya saudara, daripada saudara kepoin Instagram orang, lebih baik kepoin tetangga, dia lagi butuh apa sih? Lagi butuh uang. Kalau Tuhan gerakan kasih, kalau enggak
Ya nggak usah. Tapi paling nggak be sensitif. Jadi peka untuk melihat kebutuhan orang lain. Saudara sudah mengalami kasih Tuhan. Saudara sudah mengalami kuasa Tuhan. Alirkan itu buat orang-orang yang Tuhan mau engkau membagikannya. Itu sebabnya mengapa kita perlu melayani. Yang kedua saudara, apa tujuan kita melayani? Sekali lagi bukan hanya sekedar pelayanan. Ya, ada tujuannya. Apa tujuan kita melayani? Yang pertama, menyatakan kasih dan kuasa Allah. Yang kedua, memperkenalkan sifat dan karakter Allah. Seringkali orang itu tanpa Injil, tapi karena perbuatan kita yang meneladani Kristus, orang kenal Tuhan. Saya pernah hidup di Pandaan, saudara, dan pelayanan kami, pelayanan children home. Yang kami lakukan pertama adalah kami pemetaan rohani. Ya, bukan hanya sekedar numpang hidup ada di pedalaman Pandaan situ. Yang sekeliling rumah kami itu nggak ada rumah-rumah lain. Jaraknya baru 10 meter baru ada gitu. Dan itu sangat terpencil. Kami berdoa, Tuhan buat daerah ini supaya kerajaan Allah dinyatakan, supaya Injil diberitakan. Kami berdoa. Beberapa bulan gak ada terjadi apa-apa saudara. Seperti biasa peperangan rohani itu kadang-kadang kita ya hanya komitmen aja, hanya setia aja, hanya percaya bahwa apa yang kita kerjakan di alam roh akan terjadi di alam fisik. Beberapa bulan kemudian seorang preman dari kampung itu bertobat saudara. Saya ngajarin sendiri di kamar saya tentang Kristus. Saya muridkan dia. Saya kirim dia di DTS sama seperti sekolah mereka. Dia mengalami kehidupan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Selanjutnya selang beberapa bulan kemudian adiknya saudara, adik preman ini naik motor kecelakaan. Kami datang ke rumahnya. Kami nggak cerita tentang Injil, kami hanya menceritakan Injil yang hidup dalam kehidupan kami. Apa yang Yesus berikan, kasih dalam kehidupan kami itu yang kami bagikan. Kami bawa ke dokter, kami urusin semua pengobatannya. Bahkan salah satu staf teman saya itu perbanin kakinya yang sedang bernanah. Lalu timbul pertanyaan, dia bilang ini orang saya nggak kenal, cuma tetangga doang. Kok peduli sama saya? Saya nggak pernah ngalamin hal seperti ini. Ada orang yang peduli dengan saya, padahal saya orang yang bukan seiman dengan mereka dan saya pun hidupnya nggak benar gitu loh. Singkat cerita, orang ini pun kami muridkan, kami kirim ke sekolah misi di Surabaya. Saudara, ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Kalau kita mengerti bahwa tujuan kita melayani adalah bukan untuk memperkenalkan diri kita. Bukan untuk menunjukkan bahwa kita hebat. Tapi tujuan kita melayani adalah semata-mata untuk menyatakan kasih dan kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Selanjutnya apa tujuan kita melayani? Memperkenalkan sifat dan karakter Allah. Karena Tuhan harus melihat kehidupan kita apakah benar-benar sebagai orang percaya yang melakukan firman Tuhan. Yang mentransferkan karakter ilahi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita melayani harusnya sifat dan karakter Tuhan yang menonjol, bukan lagi sifat dan karakter kita. Kadang-kadang yang membuat pelayanan perpecahan itu seringkali sifat dan karakter individualnya saudara. Ya, bukan karakter Tuhannya. Karakter Tuhan yang penuh kasih, karakter Tuhan yang penuh pengampunan, karakter Tuhan yang sangat peduli, yang punya belas kasihan. Itu yang harus mendominasi dalam pelayanan kita.
Karena pelayanan yang lahir dari memperkenalkan sifat dan karakter Allah, pelayanan yang mampu menyentuh banyak orang dan berdampak dengan signifikan. Amin. Itu tujuannya, saudara. Selanjutnya tujuan kita melayani adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, menghidupi apa yang Tuhan telah ajarkan, membawa perubahan dan dampak pengaruh yang besar, saudara. Seringkali saya melihat di beberapa tempat daerah, dalam satu kecamatan ada 5 gereja tetapi tidak berdampak apa-apa buat lingkungannya. Kenapa, saudara? Karena selfish, memperkaya gereja sendiri. Saudara, mari setiap tahun kita coba untuk mengevaluasi pelayanan kita, kehidupan kita. Jangan tahunnya berganti tetapi kehidupan spiritualnya stagnasi, saudara. Ya. Kehadiran gereja harusnya membawa dampak yang besar, saudara. Amin. Saya suka sekali dengan filosofi atau moto daripada gereja kita. Saudara masih ingat ya? Memperhatikan apa? Memperhatikan keselamatan dan kebutuhan sesama. Itu luar biasa, saudara. Bukan hanya kita memperhatikan keselamatannya, tetapi juga kebutuhannya juga, saudara. Jadi karakter Allah itu harus ada di dalam pelayanan kita. Orang harus mengenal Kristus dari karakter Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Ya. Itu yang harus kelihatan keluar. Oh, ada orang yang bilang, tapi saya nggak mampu, Pak. Saya nggak punya apa-apa, saya miskin. Miskin itu bukan keadaan. Miskin itu seringkali keputusan. Betul gak? Mulai bingung. Kalau saya bilang miskin itu bukan selalu tentang keadaan. Saya lihat kok ada banyak orang-orang percaya yang tinggal di desa, tapi mereka mau berbuat sesuatu. Mungkin kau bisa melakukan sesuatu yang di luar daripada pemikiran orang lain. Ya. Mungkin kita nggak bisa memberikan sesuatu berupa uang atau barang, tapi kita bisa memberikan sesuatu dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dengan gagasan dan ide kita. Pasti ada hal yang Tuhan akan berikan kemampuan kalau kita mau melayani yang tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa ketika terjadi dalam suatu gesekan di dalam pelayanan ada banyak orang meninggalkan gereja? Kenapa? Karena yang sedang disentuh adalah egonya, sudah. Padahal kalau ego kita taruh di atas kebenaran firman Tuhan, kalau memang kita harus mengakui kesalahan, kenapa enggak kita akui saja sehingga pelayanan akan terus bisa bersama-sama melayani sebagai tim. Seringkali kita lebih mengizinkan sakit hati kita, kecewa kita, apalagi kalau pemimpinnya, orang yang kita hormati berbuat kesalahan. Saudara, saya mau bilang, hamba Tuhan juga manusia yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Kalau saudara melayani lihat kepada orang, saudara gak akan pernah puas. Betul gak? Tapi marilah kita belajar melayani. Komitmen kita bukan pada gereja, komitmen kita bukan kepada pendeta, komitmen kita kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah memberikan kita kasih dan kuasanya. Kadang-kadang kita harus berpikir gini, saudara, ketika kita digesek. Untuk dewasa, melihat suatu gesekan itu sebagai sesuatu yang menajamkan dan mendewasakan saya. Sekarang saya punya pengertian gini, kalau ada orang yang berbuat negatif, baik dia ngomongin saya, baik dia lakukan apapun yang membuat saya sakit hati, saya harus memagari hati saya dengan baik. Saya gak mau perbuatan negatif, perkataan negatif orang itu berdampak dalam kehidupan saya. Itu sampah buat saya, saudara.
Saya nggak mau taruh sampah dalam hidup saya. Sampah itu tempatnya di luar. Kebenaran firman Tuhan yang tempatnya di hati kita. Jangan mau diefekin, dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif dari luar, saudara. Kalau firman Tuhan melekat di hatimu, kalau firman Tuhan melekat di dalam hidupmu, sesuatu yang bersifat negatif, saudara akan bisa kalahkan. Makanya Amsal 4 ayat 23 katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ya, orang mau lakukan apapun silakan. Ada seorang berkata begini, kita nggak bisa mengusir burung yang terbang lewat di kepala kita. Nggak bisa, itu di luar kemampuan kita. Betul nggak, saudara? Tapi kalau dia mau hinggap di kepala kita, mau buang kotoran, kita kan bisa lakukan untuk mengusirnya. Betul nggak? Kita nggak bisa bilang ke semua orang, jangan hakimi saya, jangan tuduh saya, jangan sakiti saya, jangan kecewakan saya, jangan lukai saya. Kita nggak bisa bilang seperti itu, saudara. Kenyataannya pada saat kita hidup dalam pelayanan, pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan menggesek kita, membenturkan kita, memproses kita, saudara. Kalau kita mau dewasa, arahkan pandangan kita pada saat kita melayani, tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun pelayananmu gak dilihat, walaupun pelayananmu tidak dihormati, pelayananmu tidak dihargai, dan kau merasa luka, enggak apa-apa. Kolose 3:23 katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan saja. Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat motivasimu. Tuhan yang akan mempromosikan engkau. Tapi belajarlah untuk melayani, tujuannya karena untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita melayani yang ketiga, saudara? Perlu kita ingat, untuk melayani, saudara, bukan hanya sekedar sekali lagi datang menyodorkan diri, saya mau pelayanan. Enggak. Pertama, kita tahu bahwa ada alasan-alasan tertentu. Yang kedua, tujuannya jelas. Dan yang ketiga, bagaimana kita melayani. Buat saya, awal kita melayani, kita harus ada di dalam kepemimpinan. Supaya gak jadi liar, saudara. Betul? Saudara harus ada di dalam suatu kepemimpinan. Karena pemimpin saudara yang membawa saudara, mementor saudara, memperlengkapi saudara. Dan ketika saudara luka, saudara bisa datang dengan nyaman. Dan pemimpin saudara akan menolong saudara. Tapi kalau saudara tidak ada pemimpinnya, saudara seperti domba yang liar. Saudara lihat pola daripada Yesus. Murid-muridnya ada di dalam kepemimpinan Yesus. Murid-muridnya melayani tetapi ada di dalam pengembalaan Yesus. Untuk itulah kalau saudara mau melayani, prosesnya adalah ada di dalam kepemimpinan. Dan kalau ada di dalam kepemimpinan, nilai yang pertama adalah penundukan diri. Kalau kita nggak bisa menundukkan diri dengan pemimpin, bagaimana kita bisa menundukkan diri pada Yesus yang tidak kelihatan? Betul gak? Betul gak, saudara? Yang kelihatan aja saudara susah menundukkan diri. Terus mau moro-moro, bahasa Jermannya mau bilang, oh saya menundukkan diri pada Yesus, tapi sama pemimpin saya menandukkan diri saya. Nggak bisa, saudara. Jadi bagaimana kita melayani ada di dalam kepemimpinan atau payung rohani. Selanjutnya bagaimana kita melayani, saudara perlu dimuridkan, perlu diperlengkapi, ya. Kalau orang gak dimuridkan nanti pelayanannya asal-asalan. Betul gak? Pelayanannya malah mengkamirkan sesuatu yang
Tuhan percayakan dalam pelayanan kita. Jadi harus melalui proses pemuritan. Karakternya harus dibentuk dulu. Harus dimurnikan dulu motivasi pelayanannya, saudara. Nah, masalahnya ada banyak orang yang langsung terjun pelayanan, mempromosikan dirinya. Makanya gak heran ketika kena badai, ketika kena gesekan, langsung hibrid, saudara. Keluar dari pelayanan karena yang dia layani adalah dirinya sendiri, bukan Tuhan. Nggak ada pemuritan di dalam kehidupannya. Maunya cepat tampil, mau dilihat. Nggak bisa seperti itu, saudara. Kalau kita melayani, biar Yesus yang dilihat dalam kehidupan kita. Amin. Biar Yesus yang dimuliakan. Kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, biar Yesus yang diagungkan, tetapi melalui hal itulah kita bisa melayani Tuhan, yaitu pemuritan. Bagaimana kita melayani? Kita perlu yang namanya kerelaan, komitmen, dan berkomunikasi dengan integritas. Tahukah saudara, seringkali pelayanan kita rusak, hancur gara-gara kurangnya berkomunikasi dengan integritas. Saya beberapa kali menangani orang-orang yang sudah punya jabatan di gereja yang luar biasa. Mengalami sakit hati. Kenapa? Sepele, saudara. Cuma gara-gara WA-nya cuma dibaca doang, gak dibales. Yang senyum-senyum pasti ngalamin kan. Dengan orang-orang yang seperti itu. Itu ngejengkelin, saudara. Itu gak beretika sama sekali. Kalau orang berkomunikasi, lalu contoh yang tadi saya bilang, kita kirim WA, kita tanya, dibaca doang gak dibalas. Saudara, itu sama juga kita gak dihargai. Dan kalau saudara gak dihargai, gimana saudara mau punya hati untuk melayani? Syukur-syukur saudara kuat. Betul gak? Lihat kepada Yesus. Nah, banyak orang yang gak kuat karena yang mereka lihat ini pemimpin saya. WA saya cuma dilihat doang, emang ini film? Gitu. Ada satu pengajar kasih tahu gini, ketika kita dalam melayani secara tim ada miscommunication, maka miscommunication melahirkan misunderstanding. Orang beropini kan? Ketika komunikasimu tidak jelas, orang beropini buruk dengan saudara dan itu tidak salah karena saudara yang menciptakan terjadinya orang berprasangka buruk karena komunikasimu tidak jelas. Jadi orang memahami saudara dengan hal yang negatif. Nah, kalau miscommunication menciptakan misunderstanding, maka lahir lagi yang namanya mistrust. Orang gak bisa percaya kita lagi. Makanya kalau engkau melayani, pastikan komunikasimu itu jelas. Kalau kita udah janjian latihannya, ini contoh latihan tim praise and worship jam 9 pagi kita ada di sini. Misalkan hari Sabtu. Tiba-tiba saudara nggak hadir dan tidak ada beritanya, saudara. Wajar gak kalau orang berpikiran buruk dengan saudara? Wajar gak? Saya mau tanya. Wajar kan? Nanti dari situ apa yang terjadi? Perpecahan, tidak mau komitmen karena kita rasa gak dihormati. Itu sebabnya saudara, setelah lebih daripada 25 tahun, organisasi kami taruh nilai yang paling terakhir, nilai 18, berkomunikasi dengan integritas. Kalau kamu gak bisa hadir, paling tidak jawab dan taruh alasan. Dan jangan bohong. Bohong itu temannya iblis, raja, bapak pembohong. Kalau memang kamu gak hadir karena memang kamu ketiduran karena semalam nonton bola, ya ngomong aja gitu loh. Ya kamu siap konsekuensinya dimusuhin oleh teman-temanmu, gak apa-apa. Yang penting kamu berdiri di atas kebenaran, kamu jujur dan minta maaf. Maaf, saya salah. Beres, saudara. Kadang-kadang membenarkan diri untuk alasan tindakan yang berdosa, ngapain gitu loh. Ya, jadi belajar untuk bagaimana melayani dengan lebih baik, punya komitmen, berkomunikasi dengan integritas, dengan baik.
dan jaga kesatuan hati. Jaga kesatuan hati. Kalau memang kamu harus menyelesaikan sesuatu, kamu harus minta maaf, dan kebetulan kamu pemimpin, belajar merendahkan hatimu. Jangan sampai jabatan dan posisimu itu membuat kamu berat melakukan firman Tuhan dan kamu melukai timmu. Kalau kamu sebagai seorang pemimpin minta maaf itu tidak menjatuhkan reputasimu. Kadang-kadang hamba Tuhan takut minta maaf karena identitasnya ada di jabatannya, saudara. Harusnya identitas kita ada di dalam melakukan firman Tuhan. Betul gak? Walaupun kita hamba Tuhan, mungkin kita pada saat itu sedang lemah. Dan kita melukai orang, datang minta ampun, minta maaf. Itu tidak akan pernah merusak reputasimu. Tapi justru itu akan mengangkat engkau karena engkau hidup di dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Yang terakhir, apa yang dibutuhkan dalam pelayanan? Saya akan bacakan dengan cepat aja. Yang dibutuhkan dalam pelayanan adalah kemauan yang kuat. Saya sering katakan kemampuan itu lahir dari kemauan yang kuat. Tidak akan ada pernah kemampuan terjadi dalam pelayanan saudara kalau saudara gak pernah punya kemauan yang kuat. Kemauan itu urusan kita. Kemampuan itu urusan Tuhan. Di mana ada kemauan, di situ akan ada kemampuan. Melangkah dulu. Tuhan katakan pada Yosua, persiapkanlah dirimu, sebab Musa hambaku telah mati. Dan Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang membuat kemauan Yosua untuk melihat janji Allah, orang Israel menduduki tanah Kanaan terjadi. Selanjutnya kemampuan daripada Tuhan yang memperlengkapi dia. Amin. Oh, saya gak bisa melayani, saya malu. Bangkitkan kemauanmu. Serahkan kepada Tuhan. Ketika engkau mau, Tuhan aku mau melayani engkau. Walaupun aku terbatas, tapi aku punya kemauan untuk mengasihi dan melayani engkau. Kemampuan akan Tuhan berikan. Amin, saudara. Selanjutnya, dalam kita melayani, apa yang dibutuhkan? Keberanian yang besar, kejujuran, kerendah hatian, dan kerja sama yang solid, saudara. Pelayanan apapun akan berdampak luar biasa kalau saudara punya tool-tool seperti ini. Amin. Amin, saudara. Sehingga kita boleh membawa kemuliaan Yesus dalam pelayanan kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bapa, terima kasih karena Engkau mengirim Yesus anakmu yang tunggal. Bukan hanya menyelamatkan kami, tapi memberikan teladan yang luar biasa dalam kehidupan kami, melayani kami Tuhan. Sebagai gereja-Mu kami gak mau hanya menerima kasih Tuhan. Kami gak mau hanya menerima kuasa Tuhan dan kami nikmati sendiri. Kami mau melihat juga orang-orang lain yang belum mengenal Engkau, yang belum mengalami Engkau Tuhan, juga boleh menerima kasih dan kuasa-Mu dari kehidupan kami. Tuhan, kami mau bertobat kalau kami selama ini hanya menjadi orang yang selfish, orang yang hanya menerima berkat tapi tidak bisa menjadi berkat. Kami mau minta ampun kalau selama ini kami menganggur dalam kehidupan rohani kami. Kami membatasi diri kami sehingga kuasa dan kasih Tuhan menjadi terbatas keluar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau bertobat Tuhan. Saat ini kami mau melakukan apa yang Yesus telah teladankan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau yang memberikan kemampuan, Engkau yang memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi setiap orang-orang yang memiliki kemauan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk
kasih karunia-Mu dan pengorbanan-Mu bagi hidup kami, yang sudah menguatkan kami untuk kami dapat melayani Engkau Bapa. Dengan kerendahan hati, dengan pertolongan-Mu, biarlah kami melayani. Dimanapun kami berada, di situ nama Tuhan kami permuliakan. Di situ nama Tuhan kami tinggikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Novianus beserta timnya, dalam setiap pelayanan dimanapun hamba-Mu ini melayani. Di situ biarlah tangan Tuhan senantiasa menyertai, senantiasa memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami bawa Bapak Gembala kami, Pendeta Sudi Dharma ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang hamba-Mu lakukan, Tuhan kiranya menambah-nambahkan kekuatan baru, kesehatan baru dalam setiap pelayanannya. Biarlah keluarga besarnya diberkati, istri, anak menantunya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miagas sampai Pulau Rote. Biarlah damai sejahtera penyertaan Tuhan senantiasa hadir untuk bangsa kami. Terima kasih, berkati juga pemimpin bangsa kami, presiden, wakil dan jajarannya Tuhan, sampai kepada daerah-daerah para pemimpinnya. Biarlah hati mereka senantiasa dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kota kami Surabaya Tuhan. Kota kami biarlah dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan memberkati 3 pilar kota kami Bapa, yang hari lepas hari melaksanakan giat operasi, baik jam-jam malam, baik antisipasi tawuran, baik antisipasi jam-jam rawan. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan Tuhan, sehingga kota kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga pemimpin kota kami, agar senantiasa dipenuhi dengan hikmat dan marifat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa kami semua yang melayani, baik itu penatua, diaken, diakonis, semua pejabat gereja, guru-guru sekolah minggu, tim musik, tim multimedia, tim paduan suara, semua yang melayani sekecil apapun diberkati kiranya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan membawakan persembahan kami, biarlah kami memberi dengan penuh sukacita, karena berkat Tuhanlah yang memenuhi segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur terima kasih buat ibadah kami pada siang hari Tuhan.
dari awal, pertengahan, pada akhirnya. Kau selalu ada bersama-sama kami, bahkan kami boleh mendengar firman Tuhan. Saatnya kamu tidak hanya mendengar Tuhan, namun jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau memanggil setiap kami untuk kami melayani sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Sebentar kami akan mengakhiri, di mana kami akan meninggal tempat ini, kami pun percaya Engkau Tuhan telah melakukan tingkap lagi untuk berkati kami semua. Mari Bapak Ibu percaya dengan imanmu, angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan berkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan berkati keluarga rumah tanggamu. Apapun kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kata Yesus Kristus dan persekutuan Roh yang kudus yang menyertai, melindungi, memberkati dari sekarang merantau hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.